Demokrasi tidak selalu runtuh dengan dentuman senjata. Seringkali ia mati perlahan, bukan karena serangan dari luar, tapi karena penguasa yang makin rakus di dalam. Kita mungkin merasa masih bebas, masih bisa bersuara. Tapi apakah benar? Atau sebenarnya kita sedang berjalan menuju wajah lama? Negara otoriter dengan baju baru. Bayangkan, sebuah negara yang dulu dikenal dengan semangat reformasi, kebebasan berpendapat, dan suara rakyat yang bergema di jalanan. Kini, perlahan tapi pasti tanda itu mulai meredup. Kritik dianggap ancaman, media mulai terkekang, dan hukum terasa tajam ke rakyat kecil, tapi tumpul ke penguasa. Pertanyaannya, apakah kita sedang menyaksikan demokrasi yang sehat? Atau justru pergeseran menuju otoriter? Sejarah mengingatkan kita, otoriter tidak datang tiba-tiba. Ia hadir diam-diam lewat kebijakan, lewat pembatasan, dan lewat rasa takut. Otoriter berarti kekuasaan terpusat pada satu orang atau kelompok kecil. Rakyat tidak diberi ruang untuk berpartisipasi, dan kebebasan dianggap berbahaya. Perbedaannya jelas dengan demokrasi. Demokrasi hidup dari kritik. Otoriter hidup dari kontrol. Demokrasi memberi rakyat suara. Otoriter memaksa rakyat untuk diam. Dalam sistem otoriter, pemilu bisa saja tetap ada, tapi hanya sebagai formalitas. Media bisa tetap siaran, tapi dikendalikan. Dan rakyat mungkin masih bisa bicara, tapi selalu dirasa takut. Kalau kita jeli, gejala itu mulai terasa. Ruang kritik semakin sempit. Suara mahasiswa, aktivis, bahkan rakyat biasa bisa dipelintir jadi mengganggu ketertiban. Media mulai kehilangan independensinya. Banyak yang takut memberitakan kebenaran karena tekanan dari atas. Aparat yang seharusnya netral sering dipakai sebagai alat kekuasaan. Dan pemilu yang seharusnya puncak demokrasi kadang hanya terasa seperti panggung pertunjukan yang sudah diatur skenarionya. Semua ini adalah tanda-tanda klasik dari sebuah sistem yang sedang bergeser ke arah otoriter. Lalu, apa dampaknya bagi rakyat? Pertama, hilangnya kebebasan. Kita tak lagi bisa bicara bebas tanpa rasa takut. Kedua, korupsi merajalela. Kekuasaan yang tak terkontrol selalu melahirkan penyalahgunaan. Ketiga, pelanggaran HAM dari intimidasi. Penangkapan sewenang-wenang hingga kekerasan terhadap rakyat. Keempat, kesenjangan makin parah. Hanya kelompok dekat penguasa yang menikmati kekayaan negara. Kelima, stabilitas yang semu. Di luar tampak tenang, tapi di dalam rakyat menyimpan amarah yang suatu saat bisa meledak menjadi krisis besar. Otoriter selalu menjanjikan keteraturan, tapi sebenarnya ia menyembunyikan ketidakadilan.
Sejarah memberi kita banyak pelajaran. Indonesia pernah merasakannya di era Orde Baru. Stabilitas memang terjaga, tapi suara rakyat hilang, korupsi merajalela, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Di luar negeri, kita lihat bagaimana Jerman di era Nazi atau Rusia modern menekan rakyatnya dengan dalih persatuan. Semua punya pola sama. Demokrasi dipelintir, kebebasan dibungkam. Lalu lahirlah rezim yang menindas rakyatnya sendiri. Pemerintahan yang terlalu kuat tanpa kontrol selalu berbahaya. Demokrasi hanya bisa bertahan kalau rakyat berani bersuara, berani kritis, dan berani melawan ketidakadilan. Kalau kita diam, maka otoriter akan tumbuh dengan mudah. Tapi kalau kita menjaga kebebasan, maka demokrasi tetap punya harapan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap menjaga suara kita? Atau kita rela melihatnya hilang perlahan tapi pasti?